Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 4 akan memaparkan tentang penembakan misterius atau Petrus. Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1980 untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang ketentraman masyarakat khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tidak jelas dan tidak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah Petrus atau penembakan misterius. Langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga dan rekan saya Siti Upania Adhara. Sekarang langsung bersama narasumber yaitu Bapak Haji Indra Gunawan selaku Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Garawangi ingin memaparkan materi tentang Petrus, tentang bertanya Petrus itu apa sih Pak? Bapak kan pernah atau mengalami hidup di zaman-zamannya Bapak Harto gitu. Apa pendapat Bapak itu Petrus itu apa gitu? Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya buat siswa-siswi kelas 12 yang sudah akan melakukan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan salah satu bagian dari salah satu mata pelajaran ya. Iya, Bapak. Dengan mengangkat tema Petrus atau penembak misterius sebenarnya Petrus itu. Memang tahun 80-an sebenarnya saya itu, kalau tahun 80 ya, saya sebenarnya masih baru berusia 4 tahun ya. Hanya saja memang ketika saya SMP dan SMA kemudian kuliah juga akhirnya banyak membaca literasi ya, karena salah satu hobi saya adalah membaca. Biasanya yang saya baca, saya berlangganan koran harian, kemudian ada juga majalah bulanan. Jadi sering baca-baca itu waktu dulu belum ada internet ya, seperti sekarang gitu. Jadi seharusnya literasi anak-anak zaman sekarang harusnya bisa lebih baik dibandingkan dulu ya. Tapi baiklah, memang saya belum pernah melihat langsung itu Petrus tuh. Saya hanya membaca dari koran, ya, majalah gitu ya. Dan kalau yang saya sekarang di mana dunia digital berkembang begitu cepat, saya juga membaca literasi dari internet. Baiklah, bahwa memang Petrus itu yang kita kenal dengan penembak misterius memang itu terkenal sekali di zaman presiden kita Pak Harto yang Orde Baru. Ya, untuk penembak misterius ini saya belum bisa memastikan sebenarnya digunakan untuk apa gitu. Tapi memang pada kenyataannya adalah bahwa pemerintah pada saat itu melalui sebuah misi khusus, tentu saja ya, misi khusus adalah bahwa disiapkan oleh pemerintah dengan misi khususnya ini penembak misterius atau sniper ya, seorang yang tentu saja jago tembak ya. Kenapa disebut dengan sniper? Karena tidak diketahui siapa penembaknya. Nah, kalau diketahui penembaknya itu bukan sniper, itu penyerang ya. Ya, sudah terlihat ya. Jadi yang diserang adalah para preman, kemudian atau ada orang-orang atau sekelompok orang tertentu yang mengancam ketentraman, kedamaian masyarakat, juga dianggap berbahaya oleh negara. Nah, ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat tentu saja ketika ada dia melewati daerah-daerah tertentu atau bermukim di sebuah wilayah, mungkin ada orang yang mengganggu ketentraman masyarakat dalam beraktivitas, sehingga juga mengganggu akhirnya adalah kepada stabilitas negara. Nah, itu tiba-tiba orang yang sering mengganggu itu keesokan harinya atau minggu depannya itu hilang, gitu tuh, hilang secara misterius. Nah, berdasarkan laporan saksi mata, ada yang dikatakan ditembak, ditempat, kemudian dibawa, ada yang kemudian mengatakan saksi mata yang diculik gitu ya, dibawa ke suatu tempat entah itu kemana dan tidak kembali lagi ke daerah asalnya. Nah, apakah ini menjadi tawanan atau segala macamnya, saya sendiri kurang tahu. Tapi yang jelas, kalau menjadi tawanan ada proses hukum, tentu dia akan terbuka kepada masyarakat. Nah, ini tidak ada sama sekali. Nah, memang
pada saat Orde Baru itu ketentraman masyarakat memang baik ya, maksudnya kalau seperti sekarang kan banyak begal dan segala macamnya, tapi bukan berarti tidak ada upaya dari kepolisian. Kepolisian juga sekarang sudah gencar ya, gencar dan fast respon terhadap laporan masyarakat. Hanya mungkin karena jumlah personil kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, apalagi dengan luas wilayah kita yang begitu luas, kadangkala ada yang langsung ditanggapi, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Nah itu karena kekurangan personil dan luas wilayah. Tapi secara umum juga aparat kepolisian dan TNI sekarang di dalam menjaga ketentraman masyarakat sudah begitu baik, sudah sangat baik. Kita bisa lihat dari laporan di media massa tentang kasus yang viral, laporan masyarakat, pencegahan tawuran sudah langsung begitu direspon dengan cepat. Apalagi sekarang banyak pengaduan-pengaduan atau laporan yang berbasis internet ya, sehingga langsung kurang dari 1 detik bisa langsung direspon. Nah kembali ke Petrus tadi, memang untuk Petrus itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Iya Pak. Menurut Bapak dampak positifnya seperti apa? Negatifnya seperti apa? Betul. Dampak positifnya itu seperti tadi ya, orang-orang yang mengganggu ketentraman orang atau sekelompok orang yang mengganggu ketentraman masyarakat itu akhirnya kemudian tidak muncul kembali karena ditangani oleh Petrus tadi. Nah, tapi sisi negatifnya juga ini yang membahayakan, bahwa ketika Petrus ini beraksi tidak ada sebuah proses hukum yang berjalan sebagai penegasan dari masyarakat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa segala upaya tindakan terhadap manusia, meskipun manusia itu bersalah, tetap harus melalui proses hukum yang berjalan. Sehingga itu ya betul, sehingga itu bisa menjadi pelajaran bagi manusia yang lainnya maupun bagi pelaku itu sendiri, bahwa dia secara sadar telah melakukan melanggar hukum dan melanggar dari masyarakat, sehingga nanti ada proses hukum dan bisa terkena hukuman. Nah, sisi negatifnya adalah ya tadi ya, proses hukumnya tidak jelas ya Pak. Tidak berjalan, tidak jelas. Nah, sedangkan di Indonesia itu kan menganut negara hukum. Proses hukum ini harus transparan. Kesalahannya apa dan hukumannya seperti apa. Berarti termasuk vigilante ya Pak, main hakim sendiri gitu. Nah, itu juga banyak orang mengkategorikan itu pelanggaran HAM ya, pelanggaran hak asasi manusia. Karena bagaimanapun juga mungkin saja dia melakukan seperti itu ya karena sebuah desakan ekonomi. Misalnya untuk memenuhi makan keluarganya, betul, memenuhi makan keluarganya, dia menempuh jalan singkat, gitu tuh. Mungkin dia belum punya pekerjaan dan tugas pemerintah melalui dinas sosial harusnya memfasilitasi, atau dinas tenaga kerja harusnya memfasilitasi orang-orang yang tidak punya pekerjaan, ya, dirangkul, kemudian diberikan sebuah diklat atau kursus kerja baru dipekerjakan. Jadi ini langsung, gitu tuh, tembak misterius. Jadi proses pendidikan kepada masyarakatnya tidak ada. Nah, bisa, dan yang dikhawatirkan juga dengan adanya Petrus ini bukan hanya menyasar para preman atau orang yang mengganggu orang atau orang mengganggu kehidupan masyarakat, tapi juga orang yang secara politik itu berseberangan dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi khawatir nanti orang-orang yang berbeda politik atau kritis terhadap pemerintah dengan alasan untuk menjamin stabilitas negara, orang-orang tersebut juga ditembak juga secara misterius. Tidak seperti sekarang ya Pak. Sekarang kan ya, orang yang bisa mengkritik presiden maupun politik, mengkritik dewan-dewan gitu, tapi tetap bebas ya Pak. Nggak seperti zaman Orde Baru. Waktu zaman Orde Baru berarti orang yang berbeda pendapat dengan yang ada di kepresidenan langsung disingkirkan oleh Petrus sendiri ya Pak. Ya sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Buktinya kan kita zaman Orde Baru juga kan ada 3 partai. Nah, otomatis adanya lebih dari 1 partai itu berarti ada aliran politik yang berbeda atau pemikiran politik yang berbeda. Hanya saja mungkin dari sudut pandang pemerintah yang sedang berkuasa, orang-orang yang seperti ini memiliki potensi untuk bisa mengguncang ke pemerintahan yang sedang berkuasa, gitu. Jadi mereka menempuh cara-cara yang katakanlah tidak melalui parlementer, gitu. Dan mereka bisa mengancam stabilitas negara. Jadi khawatir nanti dengan alasan Petrus ini, nanti dalam pemerintah dengan misi khususnya akan memberangus orang-orang yang aktif. Itu juga yang masuk mengurangi popularitas ya, popularitas negara. Sebenarnya bukan mengurangi
popularitas negara, tapi membuat citra pemerintah menjadi turun atau buruk di mata masyarakat. Ya, kira-kira seperti itu. Dan masyarakat khawatir bahwa Petrus ini juga bukan hanya dijadikan untuk memberantas preman atau kelompok yang mengancam kedamaian di masyarakat, tapi juga mengancam tokoh-tokoh politik. Dan memang yang saya baca ada gitu ya, ada kasus di mana orang-orang yang aktif bersuara kritis terhadap pemerintah, biasanya orang-orang yang ditandai adalah orang-orang yang kritisnya nggak sekali dua kali, tapi memang dia sudah track record orang tersebut itu memang dia menjadi pengkritik pemerintah. Udah kebangetan ya Pak? Ya, sudah kira-kira seperti itu. Jamin oleh undang-undang maupun mengeluarkan pendapat. Hanya saja memang harus ada batasan. Ada batasannya Pak? Mengeluarkan pendapat, merdeka boleh, tapi juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai sekarang juga menyebarkan hoax ya. Iya betul Pak. Berita bohong, berita palsu yang justru membuat negara kita akhirnya rakyat yang lain menjadi terprovokasi, padahal itu belum tentu benar beritanya. Rakyat terpecah belah dan kita menjadi negara yang mungkin bisa berperan antara sesama saudara sendiri. Nah, ini juga hal yang harus dihindari. Begitu. Jadi ketika misalnya ketika ada yang misalnya berpotensi untuk menggunakan stabilitas negara, diamankan dan dilakukan proses klarifikasi apa? Nah, maksudnya apa? Jadi sekarang ini lebih humanis dibandingkan dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Pak, ya, itu pendapat Bapak ya Pak ya? Iya. Apa ini Pak, siapa pelaku di belakang Petrus? Bapak tahu sendiri nggak? Apa tidak ya Pak? Kalau pelaku Petrus, saya hanya baca ya dari media. Yang jelas adalah Petrus ini kan pasti orang yang bersenjata. Militer berarti Pak? Belum tentu. Belum tentu. Ya, kita jangan langsung menjustifikasi militer apa-apa karena kita belum pernah melihat sendiri katanya. Iya Pak. Yang jelas orang yang bersenjata itu banyak militer. Orang yang sipil juga bisa dilatih untuk bersenjata mereka. Tapi saya dengar itu Pak Harto sendiri Pak yang membantu Petrus sendiri. Kalau membantu, ya tidak, tentu kalau presiden bukan pada tataran teknis, tapi pada tataran kebijakan, aturan, ya. Jadi juga belum tahu kan ini siapa Petrus itu, dan masyarakat juga kok tiba-tiba hilang. Siapa yang nembak? Namanya juga penembak misterius, tidak diketahui. Nah, kita belum bisa menentukan si A, si B, si C, si D, sampai Z karena misterius tadi. Misterius ya Pak. Kalau ketahuan berarti bukan misterius. Betul. Begitu kira-kiranya ya. Ya, sekian dari Bapak itu sudah lengkap banget Pak pemaparan materinya Pak. Iya. Lebih tahu tentang Petrus apa Pak itu ya Pak? Ya, kalau lebih tahu juga tidak. Ya, kita bisa berbicara seperti ini karena literasi tadi. Iya Bapak. Ya. Rajin membaca ya Bapak ya. Ya, literasi seperti itu. Ya, sekian Bapak ya. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Buat tugas sejarah kelas 12 MIPA 3 selesai Pak. Dari Bapak terima kasih ya Pak sudah membantu atau menjadi narasumber kami ya. Senang sekali bisa membantu kakak-kakak semua ya. Terima kasih Pak. Ya Pak, makasih Pak.